Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh datang ke hadirat-Nya. Kita boleh datang di tempat ini untuk bersama-sama. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang terus menyertai, menopang, menuntun langkah hidup kita. Dia Allah, Yesus Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dia layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk menyembah Dia. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, nyawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku nyawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Biar menjadi kerinduan kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, nyawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan
dalam kemuliaan-Nya, dalam kemuliaan-Nya kudus. Sungguh Tuhan, inilah kerinduan kami, seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu untuk menikmati kemuliaan-Mu yang kudus, untuk menikmati kasih karunia dan anugerah-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang senantiasa menopang, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan, Kau layak menerima segala pujian, sembah dan hormat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau menyertai kami Tuhan, Engkau menopang kami, memberi kekuatan bagi kami. Dan kami mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu kami boleh berada di tempat ini. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau sendiri yang menyucikan, melayakkan kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Engkau melawat kami, Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau melalui Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, melawat dan memberkati kami semuanya. Sehingga kami pulang tidak sia-sia, tetapi memperoleh kekuatan, hikmat, pengajaran melalui firman Tuhan yang baru. Bila Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi ini. Kita diberi kesehatan, kekuatan yang baru dari Tuhan, sehingga kita dapat bersekutu dengan Dia, beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan namanya, menyembah Dia. Karena hanya Dialah Tuhan Yesus yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Ya, kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang terus akan memberi pengertian kepada kita tentang Tuhan, yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita hidup di dalam perjalanan di dunia ini, ya, sampai Tuhan datang kedua kali untuk bersama-sama dengan kita. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, fokus kepada Dia, pujian, penyembahan kita, telinga hati kita untuk firman Tuhan. Tentunya Tuhan akan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.
Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sidang, dan saat ini kita percaya di dalam kehidupan kita pasti menghadapi banyak masalah, banyak tantangan. Namun kita punya satu Tuhan yang penuh kuasa, yang dapat diandalkan. Dia menjadi pegangan yang kokoh, batu karang perlindungan bagi kehidupan kita. Tuhanlah batu karangku, Dia juru selamatku. Bersama kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap setru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Selalu Kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganmu, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, Kau sungguhlah naungan yang tetap teguh. Penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh. Haleluya. Tuhan Yesus adalah batu karang perlindungan bagi kita. Dia adalah naungan yang tetap teguh, dan Dia hanya membutuhkan iman kita, percaya kita untuk hanya bersandar dan mengandalkan Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita harus percaya kepada Dia sebagai Allah penuh kuasa. Bersama-sama kita berdiri, bersukacita, menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur bagi kehidupan kita.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Nanti Ibu Tina akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan 22. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang ke tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagaimana pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan,
juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, menghinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka-muka bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka memulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan setelah sepekan kita diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Mari kita memberikan persembahan yang berkantong hitam untuk persepuluhan dan persembahan yang berkantong merah untuk persembahan pembangunan. Kita persiapkan dengan pujian persembahan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, takkan pernah ubah. PBI akan melayani dalam persembahan ini. Yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu pada pertengahan ibadah ini. Kami boleh mengucap syukur untuk setiap kasih kemurahan-Mu, berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Setelah bersama-sama kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Saat ini kami mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan atas kami. Dengan kami boleh mengembalikan persembahan kami. Kami memberikan perpuluhan kami, juga persembahan khusus lainnya. Engkau yang memberkati setiap rupiah demi rupiah yang sudah terkumpul, boleh diberkati Tuhan, disucikan oleh Tuhan, sehingga layak bagi pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati setiap jemaat-Mu dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola, diberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberi kekuatan kita, mengajar kita, dan menuntun dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita persiapkan hati pikiran kita
Jadi bejana yang siap dibentuk seturut dengan kehendak dan rencananya, dan juga untuk memuliakan namanya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku. Ini aku bejana Tuhan. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna. Ini aku Tuhan, ini aku bejana-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu, karena Engkaulah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Yang sebentar lagi juga kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu.
Kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, menyiapkan kami untuk mendengar firman-Mu. Hamba-Mu sendiri yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mohon tupangan dari Tuhan, kekuatan, kemampuan, urapan kuasa-Mu atas hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan roh jahat, penggulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus kami perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berkuasa atas jalannya firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bersama-sama sudah membaca Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 22. Ini kalau saya jabarkan secara teknik segalanya akan makan waktu 1 jam lebih. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana hidup itu mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi tema ini yang seharusnya menjadi dasar hidup daripada kita semuanya, gereja-gereja Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hidup mengandalkan Tuhan itu perlu hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ya. Yang artinya meyakini. Kalau bahasa Alkitabnya dikatakan beriman, ya, meyakini penuh bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, ya, Allah yang perkasa, yang berkuasa atas bumi dan surga. Dialah Tuhan yang mengendalikan hidup ini sampai pada kekekalan. Ya, itu yang harus menjadi dasar keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Coba kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Perhatikan, saya ingin saudara simak, perhatikan, saya ingin membacakan dari ayat yang ke-8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa ini? Yesus, Tuhan kita. Ya. Dia rela mati di kayu salib untuk mengalahkan kuasa dunia, kuasa iblis, kuasa dosa. Ya. Itu dia sudah kalahkan. Ayat 9.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, nama Yesus itu berkuasa atas segalanya. Baik nama apapun, kuasa iblis, kuasa dan segalanya. Ayat 10, perhatikan. Supaya di dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, perhatikan, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi Yesus mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Dia berkuasa atas di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Itu ada di dalam kuasanya. Ya. Dan segala makhluk mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya Tuhan itu berkuasa. Ya. Yesus yang berkuasa sebagai Tuhan bagi kemuliaan nama Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kasih, kemuliaan, penuh dengan kemurahannya kepada kita, sehingga kita ini mempunyai andalan yang kuat. Ya. Saudara jangan mengandalkan manusia, termasuk pendeta dan semuanya. Andalan kita semuanya adalah Tuhan Yesus. Ya, yang menjadi andalan kita yang kuat, yang sudah mengalahkan segala kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi ini. Ya. Dialah Allah yang sangat luar biasa. Makanya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosafat yang sudah kita baca bersama-sama tadi dalam 2 Tawarik pasal 20, Yosafat adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Dia adalah raja orang-orang Yahudi, Raja Yehuda. Dan di saat kerajaannya itu diserang oleh 3 kerajaan, yaitu Moab, Amon, dan Edom. Kerajaan Yehuda itu melawan Moab saja sudah kalah besar, saudara. Ya. Apalagi 3 kerajaan ini sudah mengepung dia, ya. Moab, Edom, dan Amon. Apa yang dia lakukan? Perhatikan. Pertama-tama yang ia lakukan ialah di dalam ketakutan yang besar dalam hidupnya menghadapi 3 kerajaan ini, pertama-tama ialah ia mencari Tuhan. Ia mencari Tuhan. Coba kita kembali dalam pembacaan tadi. 1 Tawarik 20 ayat 1.
Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, yaitu Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hesesot Tamar, yakni Enjedi. Yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saat Yosafat diserang 3 kerajaan ini, pertama-tama apa yang dilakukan? Mencari Tuhan. Ya. Kata mencari ini berarti dia mengutamakan Tuhan. Bukan siapa-siapa, bukan tetangga, bukan saudara, semuanya. Tuhan yang dia cari. Mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tuhan yang diutamakan di dalam hidupnya. Itulah Yosafat. Lalu dia berdoa, ya. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yesus supaya berpuasa. Ya. Berpuasa itu supaya dia menghilangkan, bukan hanya berpuasa tentang tidak makan dan tidak minum, berpuasa tentang hal-hal kehidupan dunia ini. Ya, kalau dalam Yesaya dikatakan hal yang demikian ini, supaya kita fokus kepada Tuhan, untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Berdoa kepada Tuhan, ya, memohon, mengungkapkan isi hati. Itu berdoa itu, mengungkapkan isi hati atas rasa takutnya tadi. Jadi rasa takutnya diungkapkan kepada Tuhan. Ya. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Ya, dia merendahkan diri. Ya, seperti Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, Bapa di surga, dimuliakanlah namamu. Ya. Allah berdoa untuk Allah dulu, memuliakan Tuhan dulu, merendahkan diri dulu. Bukankah Engkau Allah yang di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa kepercayaan hanya ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Itu yang diungkapkan pertama. Bahwa dia mengakui Tuhan itu berkuasa, layak untuk dicari, dan kita menyandarkan diri kepada Dia. Ya. Kemudian ayat yang ke-9 langsung supaya tidak memakan waktu. Ya. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah-Mu ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di rumah ini, dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, segalanya diungkapkan oleh Tuhan. Dia sungguh-sungguh, kalau kita membaca ayat ini,
bahwa Yosafat sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan segenap hatinya dan dia mengungkapkan segala permasalahan hidup semuanya kepada Tuhan karena dia mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Dia yang mengendalikan hidup ini. Ya, kuasa di dalam dia di surga maupun di bumi dan di bawah bumi. Itulah yang diungkapkan oleh Tuhan. Ya, diungkapkan oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsa Yehuda, di mana Yosafat sebagai pemimpinnya. Dikatakan dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan sampai engkau menyelamatkan kami. Jadi doanya itu terus menerus sampai Tuhan mendengar dalam keyakinannya. Dan Tuhan, dia yakin Tuhan menyelamatkannya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama Yosafat datang kepada Tuhan. Kita langsung ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan. Perhatikan, karena kami tidak mempunyai kekuatan. Supaya Tuhan membentengi, Tuhan menolong, menghancurkan musuh-musuhnya. Untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya perhatikan. Permasalahan besar sering menimpa kita seperti apa yang dialami oleh Yosafat. Kita kadang bingung apa yang harus kita lakukan. Ya. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena Yeremia pasal 17 ayat yang kelima mengatakan orang yang mengandalkan diri terkutuklah dia. Kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita percayakan kepada Dia bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Sebesar apapun masalah kita mau datang kepada Dia. Kita mau berdoa kepada Dia, kita memohon kepada Dia. Ya. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Coba perhatikan hal ini. Ya. Kita sungguh-sungguh meyakini, kita berfokus kepada Tuhan. Ya. Ayat 13 perhatikan. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ya. Ini doa jemaat. Keluarga semua di bawah. Ya. Saudara perhatikan, gunanya kita bergereja itu begitu. Kita mau doa bersama-sama, kita mau pikul beban bersama-sama, mau menghadap kepada Tuhan. Ya. Coba kita Rabu doa bersama-sama saatnya kita diberi kesempatan doa bersama-sama pada hari Rabu. Kita mau datang kepada Tuhan pada hari Rabu bersama-sama. Kita mendoakan, sama saling mendoakan. Kita ada doa pribadi sendiri. Diberi waktu. Dan kita rangkum doa kita bersama kepada Tuhan. Jangan disepelekan hal doa, saudara. Saudara, sering kita menyampaikan hal doa karena doanya sebatas kata-kata kosong yang meluncur, yang tidak ada gunanya.
kadang kita merasakan tidak ada jawabannya. Sehingga kita meremehkan hal doa ini. Doa ini sangat penting saudara. Dia menunjukkan bahwa kita itu bersandar, berharap kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Semuanya Allah perkasa. Ini saudara, mari kita perbaiki hal doa kita. Ya, doa itu sangat, perhatikan ini, sangat amat penting, saudara. Saudara jangan hanya sibuk dengan kegiatan dunia ini yang sementara ini. Ya. Saudara bisa mendapatkan apa saja di dunia ini, uang segalanya, tapi hati kalau saudara kosong, ada masalah sedikit kepada saudara, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Uang tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Dia hanya sebagai sarana bagi kita. Tapi hati, pikiran kita, batin kita, itu akan dirusak oleh iblis. Karena permasalahan-permasalahan yang datang kepada kita semua. Seperti Bani Amon dan Moab datang kepada Yosafat. Saudaraku yang dikasihi, satu keluarga, satu jemaat bersatu, ayat 13 ini. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Perhatikan, dalam menghadapi permasalahan yang besar ini semuanya dikerahkan oleh Yosafat. Untuk mereka berfokus menghadap Tuhan. Karena meyakini, tadi saya katakan pertama, meyakini bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, Dia sanggup melawan semuanya dan menghancurkan semuanya yang menyerang kita, yang menyerang Yosafat ini. Saudara-saudaraku yang bersaudara, jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia senang berdoa. Itu pasti, orang yang mengandalkan Tuhan dia pasti orang berdoa. Makanya di gereja kita saya canangkan untuk doa Daniel, supaya saudara tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan pasti sedang berdoa. Dan pada saat Yosafat berdoa memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa dia. Ya. Doa semuanya jemaat, keluarga bersatu bersama. Doa ini dijawab oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memanggil para imam yang namanya Yasiel sebagai hamba Tuhan yang dipanggil untuk menjawab doa-doanya yang disampaikan oleh Yosafat. Kita lihat ayat yang ke-14. Lalu Yasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi. Lewi itu artinya kata kelompok imam. Ya. Dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda. Ini dari Tuhan kepada orang Yehuda melalui Imam Yasiel ini. Dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut
karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Luar biasa jawabannya. Jawaban doa ini didengar oleh Allah dan Allah mengatakan, biarpun kamu kecil melawan permasalahan yang besar, melawan kerajaan besar, majulah, jangan takut. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup mengandalkan Tuhan, kita mau mengutamakan Dia, setia kepada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan seru doa kita. Gereja ini dapat bertumbuh ini karena doa, bukan karena kekuatan manusia. Karena doa, Tuhan mendengar doa dan Tuhan mengizinkan. Tuhan memberkati sehingga gereja ini berdiri di tempat ini. Ya. Dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa itu adalah suatu jalinan hubungan antara kita dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa antara hubungan anak dengan Bapa sangat dekat sekali. Ya. Bukan hanya umat kepada Allah yang jauh, yang transenden itu, bukan itu. Tapi di dalam Yesus Kristus kita diangkat sebagai anak-anak dan Bapa Allah mendekatkan diri kepada kita, memproklamirkan dirinya sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Hubungan yang sangat dengan sekali. Yang namanya imanan itu begitu. Hanya dengan iman kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar. Ya. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ya, itu akan menyentuh hati Bapa. Dan Dia akan memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Itu janjinya. Kalau Bapamu yang di dunia ini memberi yang baik kepadamu, apalagi Bapamu yang di surga, kata Tuhan Yesus. Ya. Coba, mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ayat 7, perhatikan ya, sampai ayat 11. Mintalah, ini judulnya hal pengabulan doa. Ini dari Tuhan Yesus ini. Dan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, mintalah kepada Tuhan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Seperti Yusafat tadi mencari Tuhan, dia akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita mengetuk hati Allah, ya, supaya Tuhan membukakan kita. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan baginya. Adakah, ayat 9,
seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ayat 11 perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Saudara-saudaraku yang dikasihkan, doa Yosafat dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Seperti Matius pasal yang ke-7 ayat 11 ini. Ya. Kita kembali kepada 2 Tawarik pasal 20. Perhatikan ayat 15 sampai ayat 17 saya ingin membacakan. Dan berseru, ucapkanlah, ini tadi sudah kita baca ya. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yerusalem. Ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Musuh-musuhmu, apa yang harus kamu lakukan sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu begitu. Ya, Tuhan akan berikan hikmat, penyertaan, pertolongan, perlindungan kepada anak-anaknya yang menyerahkan diri, yang mengutamakan Tuhan. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Perhatikan, Tuhan tahu kekuatan kalau dalam pertempuran tidak ada apa-apanya, ya udah melawan 3 kerajaan itu. Makanya Tuhan mengatakan tidak usah kamu bertempur, Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah. Arti majulah ini supaya dia tidak takut, tidak gentar dengan itu, tetap maju. Tapi ada batasnya yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak usah bertempur, tapi kamu maju. Tunjukkan keberanianmu. Bahwa Tuhan Allahmu menyertai engkau, melindungi engkau. Majulah besok menghadap mereka dan Tuhan akan menyertai kamu. Ya. Jadi kita kalau menghadapi masalah, kita jangan patah semangat. Besar pun masalah yang kita hadapi, mungkin kita sudah tidak berdaya, putus asa dan semuanya. Tetapi marilah kita ingatkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan demikian ini menguasai pikiran kita. Bahwa Allah kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mau menolong, melindungi, menuntun, membimbing kita. Dan memberi kemenangan kepada kita. Walaupun kita kecil, masalah kita besar seperti apapun. Tuhan yang akan melawan, Tuhan yang akan berperang kepada kita. Yang diminta kita, Tuhan maju terus. Semangat kita. Jangan kendur. Walaupun kita merasakan putus asa, tidak ada artinya aku ingin sudah menyerah. Jangan, maju terus. Ini yang diharapkan oleh Tuhan, itu hal yang demikian. Iya, saudara. Saya mengalami hal yang demikian ini. Rasanya ingin putus asa, ingin malas, ingin berhenti, ingin segalanya untuk melawan masalah-masalah yang besar ini. Tapi Roh Kudus selalu memberi hikmat. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya supaya jangan putus asa bagaimanapun. Tetap tegar, andalkan Tuhan. Sembah Dia, puji Dia.
andalkan Dia, tetap. Iya saudara, semua orang punya masalah, masalahnya lain-lain. Bagaimana kita memanage masalah itu? Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa, yang mengendalikan hidup ini. Itu yang harus kita mengerti. Ya. Tuhan, dikatakan Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai kita bersama-sama. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat. Waktunya sudah mengejar. Yang kedua, mentaati Tuhan, mengandalkan Tuhan, maksud saya dengan mentaati firman-Nya. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan mentaati firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup mengandalkan Tuhan, Yosafat menuruti firman-Nya. Ya. Firman yang sudah disampaikan oleh Imam Yesiel tadi. Ya, perhatikan ini. Ya. Yesiel menyampaikan kepada Yosafat firman Tuhan itu. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa menurut saudara firman Tuhan itu? Firman Tuhan adalah rancangan Allah dan kehendak Allah, baik dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Ya. Baik saat penciptaan, keselamatan, sampai kehidupan yang kekal. Itu isi firman Tuhan itu begitu, saudara. Dan Tuhan akan menghadapi segala rancangannya, semuanya yang sudah disampaikannya, ya, itu akan digenapi, tidak ada yang tersisa. Ya, saudara, coba saudara buka Yesaya pasal 55. Ayat 11 dikatakan, demikianlah firman-Ku, kata Allah, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Perhatikan, apa yang dirancangkan akan dilakukan dan pasti berhasil di dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Semuanya akan terjadi. Karena apa? Seperti firman tadi, Allah menyuruh Yosafat, karena Tuhan sendiri yang melakukan, bukan siapa-siapa. Tuhan sendiri yang melakukan. Maka semuanya pasti berhasil. Yang penting kita mau meyakini, percaya, mengimani, dan tunduk taat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja di dalam tingkah laku kita. Di mana kita melakukan firman itu, disitulah Tuhan bekerja. Ya saudara, coba saudara buka Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat yang ke-28. Di sini dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya, perhatikan, akan dilakukan Tuhan. Ya, akan dilakukan Tuhan di atas bumi ini sempurna segera.
Mengapa semuanya pasti terjadi tidak akan kembali dengan sia-sia? Karena Tuhan sendiri yang melakukan. Yosafat, kamu maju, tapi tidak usah berperang, aku yang akan berperang. Saudaraku, firman itu hidup. Bukan kata-kata, bukan tulisan yang kosong tidak ada artinya. Bukan, saudara, bukan logos. Tapi firman itu hidup semuanya. Kalau kita melakukan, Tuhan menyertai kita dan Tuhan turut bekerja. Tuhan melakukan semuanya itu. Ya. Dimintakan kita percaya semuanya itu. Yosafat percaya kepada Tuhan yang disampaikan hambanya Yosiel ya, sebagai pemimpin rohani di Yehuda itu. Ya. Walaupun firman Tuhan itu tidak masuk akal, saudara. Ya. Namun Yosiel menyampaikan dan Yosafat melakukan semuanya itu. Ya. Perhatikan ayat yang ke-18. Ayat 17 dari awal 20 tadi ya. Ayat 17. Sudah ya kita baca ayat 17 sudah. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah, merendahkan diri, siap. Ya gitu. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Dia siap sanggup merendahkan diri di hadapan Tuhan ya untuk melakukan firman Tuhan. Dan ayat 22 pada akhirnya ayat 22, ketika mereka melalui bersorak-sorai dan menyampaikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, dan telah menyerang mereka Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ya. Ini seperti runtuhnya Yeriko ya. Inilah artinya Allah bertata di atas pujian. Mereka hanya menyembah memuji Tuhan, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja untuk menyelesaikan masalah persoalan yang dihadapi Yosafat. Demikian juga kita, saudara. Ya. Masalah kita besar, tetapi kalau kita sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan, kita mencari Dia, kita berdoa, kita bersama-sama bersekutu, menyembah, memuji Dia, melakukan firman-Nya. Nah, itulah Allah bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan suatu kebaikan. Ya. Inilah saudara-saudaraku, kita harus wajib meresponi atau menghargai firman Tuhan itu. Ya. Walaupun tidak masuk akal semuanya. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Dia sendiri akan meluruskan jalan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlunya kita juga menghargai, menghormati hamba-hamba Tuhan seperti Yosafat menghargai saya. Bukan saya minta saudara menghargai, menghormati saya tidak begitu. Hal itu supaya saudara mengikuti, karena hamba Tuhan itu dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan, rencana Tuhan kepada umatnya.
untuk menyelamatkan, untuk memberikan kesejahteraan yang baik. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba saudara buka di dalam Ibrani, ini pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya. Selalu mendoakan, selalu memberi kekuatan, selalu berkunjung, selalu semuanya. Ya. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kita harus mau menghargai pelayanan-pelayanan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi para imam di tempat ini. Kesimpulannya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini akan semakin jahat dan semakin keras. Saudara perhatikan, apa yang tergejolak di dunia ini. Pembunuhan, bahkan tidak masuk akal lagi. Kemarin yang terakhir ya dengan rebutan harta, satu keluarga dibunuh, dimasukkan sapi tank. Itu pamannya sendiri. Ya. Komandan membunuh anak buahnya, ya, pemimpin agama memperkosa muridnya. Ya dunia itu begitulah, ya keras. Dan itu merajalela terus sampai dunia ini hancur kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sudah dekat pada kita. Ya. Kita secara pribadi tidak akan dapat mampu menghadapinya hal-hal yang demikian. Karena tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan di dunia ini. Iya saudara, kita tidak dapat menghadapinya. Fitnah semuanya terjadi. Hanya Tuhan yang dapat mengalahkan semuanya itu. Iblis dan kuasa tadi semua sudah dikalahkan oleh Dia. Jika kita hidup mengandalkan Tuhan, berarti kita harus banyak berdoa. Kita harus selalu dengar-dengaran firman Tuhan dan mempercayainya. Yang penting juga tidak kalah kita lakukan seperti Yosafat tadi, melakukan walaupun dia kecil kurang besar, bagaimana menghadapi. Tapi perintah Tuhan harus maju dia. Dan sampai saatnya Tuhan yang melakukan semua itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun, memampukan kita untuk melawan iblis dan musuh-musuh kita. Dia akan melingkupi kita untuk kita berperang mengalahkan musuh-musuh kita. Ya. Walaupun masalah kita sebesar Amon, Moab, dan Edom, Tuhan itu lebih besar dari semuanya itu. Dia mampu dan dia sanggup untuk melakukannya. Maka sarannya kepada kita, kita harus semangat, terus maju. Bersama Yesus pasti kita menang. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, pagi ini Kau menyegarkan kami dengan firman-Mu.
memberi pengertian, berikan tuntunan hidup kepada kami, dan memberi kekuatan kepada kami untuk kami terus maju melawan dunia ini yang jahat ini, segala permasalahan persoalan semuanya, karena Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau yang akan mengalahkan semua itu semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu terus supaya menjadi kuat dan tangguh di dalam Kristus, bahwa Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau mengendalikan semuanya ini, dan Engkau beri kemenangan kepada Yosafat dan juga kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Engkau ada bersamaku, seperti Tuhan bersama Yosafat, selalu ada dan memberikan kemenangan. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita untuk meresponi firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Haleluya Yesus. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkelananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. sekali lagi kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Ada bersamaku di tiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya Yesus. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, lewati semua perkenaanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Silakan duduk kembali. Pendeta Muda Stefanus akan menyampaikan warna gereja dan berdoa untuk saudara-saudara semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita memberikan persembahan untuk Natal, mari kita perhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, mengundang semua pengurus gereja untuk hadir dalam rapat pengurus gereja siang ini nanti jam 11 siang. Yang kedua, penyerahan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 pada ibadah yang kedua. Mohon diperhatikan ya, dalam ibadah yang kedua dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Yang ketiga, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 jam 18.30 di rumah Bapak Wayan. Alamatnya Perum Permata Walter Munginsi di Permai nomor 142 untuk kaum pria ya. Yang keempat, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI nanti pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 jam 16.30 di gereja. Yang kelima, bagi jemaat yang rindu melayani Tuhan lewat paduan suara, Panitia Natal mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam berlatih bersama setiap hari Senin jam 6:30 malam di gereja. Bapak Pendeta Muda Dedi sudah menyiapkan diri untuk melatih Bapak Ibu semuanya. Yang keenam, fellowship pelayan sekaligus evaluasi dan koordinasi pelayan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 mulai jam 11. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk kegiatan doa, Bapak Ibu bisa memperhatikan, tadi sudah diingatkan oleh Bapak Gembala, mari kita hadir dalam doa jemaat hari Rabu ya, jam 6 sore di gereja. Ada doa pagi online jam 5:30 sampai 5:30 hari Selasa, juga doa pagi secara tatap muka jam 5:30 sampai 5:30 di gereja. Jangan lupa juga doa Daniel, hubungan pribadi kita dengan Yesus. Ya, setiap hari kita melaksanakan doa pribadi 3 kali. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja yang lain, Bapak Ibu bisa memperhatikan, mari kita ikuti bersama-sama supaya kita dapat terus bertumbuh di dalam Kristus dan kita boleh senantiasa setia mengikutinya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang terakhir juga PBI bisa mempersiapkan diri. Segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Bapak Paulus Supriyanto Budi Wibowo, kemudian
Saudara Agus Handoyo, Saudara Hansen Prayipta, kemudian Ibu Sri Sundari, yang terakhir Saudari Grace Adinda Kris Oktaviani. Ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan kiranya Tuhan terus melimpahkan segala berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Kita akan memberikan persembahan untuk Natal. Silakan Bapak-bapak untuk boleh melayani persembahan. Mari bisa ditambah supaya bisa lebih cepat. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri di dalam ucapan syukur, juga kita menerima doa berkat. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami disegarkan dengan kebenaran firman-Mu dalam ibadah di pagi hari ini, supaya kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam membangun, menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga karya pelayanannya semakin bertumbuh, berkembang, menjadi berkat buat banyak jiwa. Terima kasih ya Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu di pagi hari ini, Kau yang memberkati, mengurapi, dan menjamah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh terus bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian juga biarlah setiap umat-Mu terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan kami senantiasa tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Terima kasih, hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja-Mu, biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan dengan jiwa baru, dan Tuhan juga terus pakai seluruh jemaat-Mu menjangkau ya Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui setiap pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, baik Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, semuanya diberkati oleh Tuhan, diurapi, dipakai dalam setiap pelayanan untuk boleh membangun, juga membawa setiap jemaat-jemaat-Mu bertumbuh di dalam Kristus, semakin taat dan setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan setiap kegiatan gereja menjadi sarana membangun iman kami terus bertumbuh kuat di dalam Kristus, menjadi jemaat-jemaat yang senantiasa Tuhan Yesus rindu akan Engkau,
dan kami senantiasa dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Setiap pergumulan gereja Tuhan berkati, kami percaya Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat yang sakit pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, kami berdoa buat Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Tarmuji, Ibu Trimo, Bapak Untung mengucap syukur Tuhan terus pulihkan dan sembuhkan. Demikian juga ya Tuhan Yesus, anak Marcel, anak Devarel, setiap yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa buat yang berulang tahun, diberkati ya Tuhan dengan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih, pada pagi hari ini hamba menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang memberkati bangsa kami sehingga bangsa kami tetap aman, tentram, dan damai. Kau yang menolong memberkati Bapak Presiden Jokowi di dalam mengendalikan, memanage negeri ini Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan tuntunan bagi Bapak Presiden Jokowi, sehingga kami percaya bangsa ini boleh dibawa semakin maju di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk keamanan, politik, ekonomi, supaya ekonomi segera pulih kembali, dapat bertumbuh, dan banyak orang boleh mendapatkan lapangan pekerjaan. Demikian juga untuk keamanan, Tuhan menjaga, melindungi, segala gerakan radikalisme, terorisme dipatahkan dalam nama Yesus. Kami percaya negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Kami menyerahkan untuk Jawa Tengah, kota Semarang, kami bersyukur Tuhan memberkati kota kami, di mana kami tinggal, supaya kota Semarang tetap aman, tentram, dan damai, dibangun semakin maju, dan banyak orang bertobat di tengah-tengah kota ini. Daerah Telogos, Sariwetan, di mana gereja-Mu berada, Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong untuk Bapak Lurah dan seluruh jajarannya. Demikian juga masyarakat sekitar diberkati oleh Tuhan, sehingga keberadaan gereja-Mu, hubungan antara masyarakat dengan gereja terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah membangun rumah tangga diberkati dengan suasana surgawi. Saling mengasihi di tengah-tengah keluarga dan saling setia. Dibangun di dalam kasih Kristus. Sehingga keluarga lepas keluarga boleh diberkati Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak muda diberkati terus bertumbuh dan dipakai menjadi alat-Mu, menjadi sokok guru gereja, generasi penerus yang penuh dengan kemenangan. Demikian juga sekolah minggu untuk anak-anak juga diberkati dalam pertumbuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, setiap usaha, pekerjaan ya Tuhan Yesus, bisnis, jualan yang dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka terpelihara begitu luar biasa. Bahkan Kau mencukupkan segala apa yang diperlukan, dibutuhkan, dan Engkau yang memberi kelimpahan. Terima kasih. Kalau sebentar lagi ya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, melanjutkan sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap kami seluruh jemaat-Mu. Jauhkan dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persuan dengan Roh Kudus akan menuntun membimbing kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria,
Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat